Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bu Yuni mengucapkan terima kasih banyak kepada semua guru-guruku, abang-abangku semua, bunda-bundaku sekalian yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir untuk menghadiri tahlilan Amr hari ketiga. Semoga setiap langkah kaki abang-abang, bunda-bunda sekalian, guru-guru semua dicatat oleh Allah. Amin. Kemudian Yuni hanya sedikit ingin menyampaikan kesan-kesan sebelum, boleh ya Bang ya, kesan-kesan sebelum Amr itu wafat ya. Pertama, yang Yuni kenal Muhammad Amr Az-Zikro adalah sosok seorang yang sangat humble. Dia sangat menyenangkan bagi orang banyak, bagi teman, sahabat, kawan. Kemudian dia sangat dermawan, penolong juga ya. Siapapun yang dekat dengan dia pasti mempunyai kesan tersendiri bagi Amr itu ya. Apalagi kepada mamahnya, dia sangat sayang dengan Yuni, dia sangat cinta dengan Yuni. Seminggu sebelum Amr meninggal, Ustaz Syukur ada ya? Ustaz Syukur, Bang Perinur, minta maaf Bang, mau cerita sedikit. Seminggu sebelum Amr wafat itu, dia datang ke kamar Kak Yuni, Ustaz Syukur. Kak Yuni lagi sholat, lagi berzikir pada Allah. Dia datang dengan istrinya. Dia bilang, Mama, hari ini Amr datang ke tempat Mama. Ada 3 yang ingin Amr sampaikan. Yang pertama, Amr ingin minta maaf sama Mama. Mungkin selama ini Amr banyak salah, Amr banyak dosa sama Mama. Padahal dia nggak salah sama Mama, nggak ada dosa. Tapi dia minta maaf sama Mama. Yang kedua, dia bilang Amr ingin Mama doakan Amr agar rumah tangga Amr bahagia dunia akhirat, agar rumah tangga Amr selalu diberkahi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dia bilang, Mamaku sayang. Ada 4. Yang ketiga, dia bilang, Mama tahu nggak? Mama itu bagi Amr adalah wanita yang paling Amr sayangi, yang paling Amr cintai di dunia ini. Mama adalah satu-satunya wanita yang paling Amr sayangi dan cintai di dunia ini. Aku sayang banget sama Mama. Itu yang dia bilang yang ketiga. Dan yang keempat, dia bilang, Mama, Amr tahu Mama itu nggak suka pakai emas. Walaupun Mama itu ada emas, tapi nggak pernah dipakai, disimpan. Tapi kali ini Amr mau Mama memakai emas pemberian Amr. Kemudian dia buka hadiah, pasangkan gelang yang sangat indah di gelangan Yuni. Ini gelangnya. Dia bilang, Mama, karena ini kenangan dari Amr, Mama pakai ya, jangan dibuka, pakai ini dari Amr. Ini Bang, gelangnya subhanallah sangat mahal. Saya sangat sedih sekali. Itu kenangan dari Amr. Itu 4. Kemudian dia bilang, Mama tolong doakan Amr agar rumah tangga Amr bahagia dunia akhirat dan agar Amr selalu diberkahi oleh Allah. Itu seminggu sebelum meninggal. 2 minggu sebelum meninggal, dia datang lagi ke kamar Yuni. Saya syukur Kak Yuni lagi baca buku. Dia datang sama istrinya, dia bersujud, dia cium lutut Yuni. Apa dia bilang? Mama, aku datang ke sini pertama mau minta maaf sama Mama, mungkin aku banyak salah. Yang kedua, minta didoakan sama Mama agar aku bahagia dunia akhirat dengan Zira. Yang ketiga, Mama, aku ingin kasih hadiah buat Mama. Kata Yuni, kenapa dikasih hadiah? Nggak usah, Mama punya kok, nggak usah dikasih. Amr simpan aja, buat Amr, buat istri, buat anak. Nggak, Amr mau kasih hadiah buat Mama, walaupun itu nggak banyak, tapi Amr kepengen segala yang Amr berikan buat Mama mendapat ridho dari Allah. Kemudian dia keluarin Ustaz amplop, dia kasih ke tangan Yuni, nggak banyak Ustaz, cuma 2 juta aja. Dia bilang, Mama, ini buat Mama. Nggak usah simpan aja nak, nggak, aku pengen buat Mama. Ini terima. Itu yang kesan yang kedua. Kesan yang ketiga, Ustaz, dia di rumah sakit 4 hari ya, 4 hari di ruang ICU itu hanya beberapa jam lah ya. Ketika dia di rumah sakit hari pertama, hari kedua itu ditemani dengan Zira. Malam hari ketiga dia bilang, Mama, Zira sakit, aku minta Mama yang temenin aku. Amr minta Mama yang ngerawat Amr. Mama mau nggak nginap di rumah sakit? Siap, kata Mama, siap datang sekarang juga ngerawat Amr. Kemudian dia bilang, ketika Yuni sampai di rumah sakit, dia peluk, dia cium, dia bilang, Mama, tapi sebelumnya Amr minta maaf dulu ya. Kenapa minta maaf? Karena nanti Mama pasti banyak Amr minta tolong. Minta tolong apa nak? Minta
minta tolong ambilkan minum, minta tolong ambilkan makan, minta tolong gantiin baju, minta tolong ke kamar mandi, minta tolong bikinin jus, minta tolong ambilkan obat, minta tolong ambil ini ambil itu. Pasti mama capek? Enggak, nak. Amar suruh aja, apapun yang Amar minta mama siap. Karena Yuni ingat sama Kak Arifin juga kayak gitu, Ustaz Syukur. Nah habis itu dia kan 4 hari di rumah sakit, 3 hari itu dia panas badannya, batuk, kemudian dia nggak bisa makan, ya dia muntah, badan lemes, dan dia nggak bisa buang air besar 3 hari itu. Hari keempat ketika dia mau masuk ke ruang ICU, persis yang dilakukan sama dengan Kak Arifin waktu di Penang. Dia bilang, "Mah, aku mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih." Kata Yuni. Nah, kata suster, sempat berantem sama Yuni, sempat berdebat. Suster bilang, "Umi Yuni, Amar nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Segala aktivitas Amar, segala mau makan, mau minum, mau buang air besar, harus di atas tempat tidur. Karena trombositnya 30.000, yang normalnya 400.000, Ustaz. Dia turun 30.000. Saya bilang, enggak, kayak Kak Arifin juga, Amar harus ke kamar mandi. Terus aku bilang, "Suster, tenang aja suster." Enggak Umi, saya tanggung jawab, nanti takutnya Amar pingsan di kamar mandi." Kata ini, suster tenang aja, biar saya aja yang urus sama Amar ya, suster di situ aja. Yuni sama ya seperti yang dilakukan dengan Kak Arifin. Yuni pegang tangan Amar kiri dan kanan, kan Amar badannya besar ya, dalam keadaan lemas. Untung mamanya kuat. Terus dia bilang, "Untung mama itu kuat ya, pegang Amar ya, padahal aku badannya besar." "Iya, gak apa-apa sayang, makanya Amar harus kena olahraga ya." Dipegang tangannya, Yuni tuntun dia ke kamar mandi. Dia di situ dia bersih-bersih. Mungkin dia sudah lemas, nggak boleh banyak gerak. Yuni bilang, "Nak, biar mama yang bersihin." Itu Yuni bersihin dia, mandiin, dilap, cebokin, Amar segala macam. Persis seperti yang Yuni lakukan dengan Kak Arifin sebelum Kak Arifin ke ruang ICU. Persis banget Ustaz. Setelah dia bersih rapi, dia bilang, "Mama, pakaiin aku baju." Habis itu dia bilang, "Mama anterin yuk aku ke ruang ICU." Dianterin Amar itu Amar masih biasa, nggak dipapain, cuman pakai masker yang pakai oksigen yang kecil itu Ustaz. Ya. Di ruang ICU ini bilang, ini pegang tangan dia mulai tarik nafas panjang, tarik nafas, buang nafas. Ini pegang tangan dia, ini bilang, "Nak, Amar sekarang di ruang ICU. Pertama, Amar harus tabah, Amar harus kuat, Amar harus berjuang, Amar yakin Amar sembuh ya. Apapun nanti yang terjadi nak di ruang ICU, Amar harus selalu berzikir," kata ini. "Amar harus selalu ingat Allah, dan Amar harus selalu sholat, nak ya. Ya kan sayang, kalau nggak bisa duduk, Amar sholat dalam keadaan tidur. Kalau nggak bisa dalam keadaan tidur, pakai mata aja berkedip. Yang penting Amar menghormati waktu sholat." "Ya mah," dia bilang gitu kan. Habis itu dia seperti nggak mau melepaskan tangan Yuni. Waktu ketika dokter bilang, "Maaf Umi, kita harus memasang semua alat kepada Amar, jadi diharapkan semua keluarga keluar dari ruangan ini." Ini keluar. Kemudian gak berapa lama itu, cuma 1 jam itu, dokter bilang, "Sepertinya Amar jantungnya berhenti." Ketika itu Ustaz, kita masih berharap bahwa Amar itu tidak akan terjadi gitu. Kemudian dengan bantuan dokter dipompa lah Amar. Sempat stabil kan Ustaz, balik lagi jantungnya naik tinggi banget. Tinggi seperti sampai dokter bilang stabil normal. Mungkin ketika tinggi stabil normal itu juga sama yang terjadi dengan Kak Arifin, untuk menyenangkan sesaat, untuk menyenangkan keluarganya, untuk menyenangkan semua teman-teman yang ada di situ, memberikan kesempatan senang sesaat itu Ustaz. Kak Arifin juga kayak gitu. Setelah itu kita kan ini WA Pandang ya, Pandang stabil, doa keluarga, pada pulang semua ternyata ketika dibilang stabil ya. Nah, ini juga duduk di situ, nggak berapa lama, setengah jam, dokter panggil lagi bilang, "Amar udah dipompa." Di situ ini nggak mau buang-buang waktu, langsung ini talaki. Sama seperti yang Yuni lakukan dengan Abi Arifin waktu di Penang. Yuni bilang, "Amar," pertama Yuni selawat, habis itu Kak Yuni langsung tuntun dia talkin sekeras-kerasnya. Masya Allah, Yuni bilang, "Nak, ikutin, baca tahkin sampai berkali-kali itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus nak baca nak sekeras-kerasnya." Sampai akhirnya dokter pun mengatakan bahwa Umi, Amar sudah nggak ada. Umi harus ikhlas tabah. Habis itu Umi
udah nggak punya kekuatan lagi, langsung duduk di lantai, udah pasrah sama Allah. Ya Allah, ini ujian yang kesekian kalinya. Ketika Kak Arifin meninggal 2 tahun yang lalu juga Umi Yuni seperti itu, duduk terburu, gak punya tenaga. Tapi Yuni selalu berpikir apapun yang terjadi, ujian yang sudah Allah berikan selama ini sama Kak Yuni selalu berpikir berbaik sangka sama Allah. Apapun takdir sudah Allah kasih ke Yuni dari zaman dulu sampai sekarang, Umi Yuni selalu berpikir positif. Selalu Umi Yuni harus merasa ikhlas, harus tabah, harus kuat. Itu yang Umi lakukan, ya. Dari mulai Kak Arifin poligami, kemudian Kak Arifin meninggal. Tapi kalau poligami itu bukan menyedihkan ya Ustaz, tapi menyenangkan. Karena Umi Yuni tidak merasakan kesedihan, tidak merasakan kekurangan dari Kak Arifin, tapi Umi Yuni merasakan kebahagiaan. Ya, sedikit berbicara poligami, Ustaz syukur ya, biar nanti nggak penasaran bapak-bapak. Kenapa perempuan itu takut dipoligami, Ustaz? Yang pertama, ini nggak nyambung ya Ustaz ya, tapi nggak apa-apa, sedikit saja karena bapak-bapaknya banyak ya. Pertama karena mereka biasanya orang yang berpoligami laki-laki itu mereka biasanya melupakan isi pertama, mengurangi kasih sayangnya, mengurangi cintanya, mengurangi sayangnya, mengurangi waktunya, mengurangi hartanya, mengurangi biologisnya, dikurangi semua. Tapi apakah yang terjadi dengan Kak Yuni? Yang Kak Yuni rasakan adalah ketika Kak Arifin berpoligami, semakin besar cintanya, semakin besar sayangnya, semakin besar perhatiannya, semakin besar biologisnya, waktunya, semuanya semakin besar. Yang tadinya 100 menjadi 200. Menikah lagi, jadi tambah lagi 300. Nah, makanya Ustaz, apapun yang terjadi, kita harus baik sangka sama Allah. Ini gak ada hubungannya, tapi ketika itu Kak Arifin wafat, kemudian Amr wafat lagi, Umi Yuni harus mempunyai sikap, saya harus berbaik sangka sama Allah, harus berpikir positif, harus sabar, harus ikhlas, harus kuat. Mungkin ini cara Allah untuk menaikkan derajat Umi Yuni. Ya, ini mungkin cara Allah untuk membahagiakan Umi Yuni. Dari dulu Umi Yuni nggak mau melihat ke belakang, selalu lihat ke depan. Dan itu membuat kita selalu senang, ya, membuat kita selalu happy. Biasanya ketika kita tertimpa musibah, sedih pasti ada, ya. Tapi kita berusaha sekuat tenaga, saya harus bisa menghadapi. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu Ustaz syukur yang Kak Yuni sampaikan di sini. Oh ya, kemudian Kak Yuni juga merasa bahagia sekali perjalanan Amr wafat itu dari sini, iring-iringan mobil. Yang Ustaz sama seperti Kak Arifin juga ya, Masya Allah, yang mengantarkan Amr panjang sekali mobilnya, yang datang juga ulama-ulama, guru-guru, Masya Allah, sahabat-sahabat, teman-teman. Sampai Umi Yuni berpikir, ya Allah, Amr ini masih muda, 20 tahun, tapi kok banyak ulama yang hadir, apakah nanti saya juga seperti ini? Sampai berpikir seperti itu Ustaz. Masya Allah, Amr dicintai dan disayangi banyak teman, kawan, sahabat, dan semua guru-guru. Ya, mungkin hanya itu yang Umi Yuni sampaikan. Akhir kala mungkin banyak kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang membuat bapak-bapak atau ibu-ibu merasa tersinggung ya, apalagi yang tadi tentang poligami ya. Minta mohon dibuka itu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kala Umi Yuni ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.